Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ittihad yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk dapat bersilaturahim, bertatap muka di tempat yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan izin Allah, kita nggak dapat keberkahan silaturahim, sholat subuh, ya, kemudian duduk di majelis ilmu di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah saya dihubungi oleh saudara panitia DKM, saya nggak tahu namanya. Ya, itu menjelang saya pulang dari Istanbul kemarin. Saya bilang, ya kalau sehat, kalau nggak ada halangan, ya saya insya Allah bisa menghadiri. Ya, karena mumpung orang masih mau dengar, ya, mumpung orang masih mau bersilaturahim dengan saya tidak akan menolak. Ya, undangan itu walaupun ya kita baru datang dari luar. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersilaturahim, bertatap muka, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini kaum muslimin senantiasa mendapatkan ujian. Ujian dari Allah itu bukanlah penghinaan dari Allah. Ujian yang diberikan kepada orang-orang beriman itu sesungguhnya untuk meningkatkan derajat kita, meningkatkan kekuatan kita. Saya baru dari Istanbul kemarin untuk menghadiri konferensi solidaritas dunia Islam untuk umat Islam Uighur, atau yang dikenal dulu sebelum dianeksasi, sebelum digabungkan secara paksa ke dalam wilayah, ya, terintegrasi dengan China, Republik Rakyat Cina itu. Ini nama negara ini adalah East Turkistan, Turkistan Timur. Turkistan ini adalah nama untuk bangsa-bangsa yang menggunakan bahasa Turki. Turkistan itu membentang dari Uighur sampai ke Turki modern sekarang ini. Turkistan itu menjadi 3 wilayah besar. Turki yang saat ini menjadi republik, kemudian Turkistan Barat itu daerah wilayah-wilayah yang sekarang kita kenal menjadi beberapa negara. Ada Kirgistan, Uzbekistan, Kazakhstan, ya, pokoknya yang stan-tan itu. Selain Afghanistan, Afghanistan itu bukan bagian Turkistan. Semua yang negara menggunakan tantan itu adalah berbahasa Turki. Itu Turkistan Barat.
Ya, nah Turkistan Timur inilah yang sekarang masuk dalam wilayah RRT. Ya, mereka ini mayoritas semuanya 100% adalah Muslim. Yang dimasukkan dalam wilayah jajahan baru RRT pada tahun 1900 setelah Perang Dunia Kedua. Ya. Kenapa? Karena Soviet, ya, dulu adalah Rusia, kekaisaran Rusia. Setelah kekaisaran Rusia tumbang, juga kekaisaran Cina juga tumbang, ya, itu kemudian yang berkuasa di dua negara besar ini adalah sistem komunisme. Ya, kekaisaran Rusia menjadi Soviet, Uni Soviet. Ini mengambil alih wilayah-wilayah negeri-negeri yang ada di Turkistan Barat, itu tadi Tantan itu, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, apalagi ya. Kemudian yang Turkistan Timur itu adalah kemudian secara negosiasi antara dua kekuatan komunis ya dunia ini, itu Turkistan Timur itu kemudian diambil alih oleh Cina. Maka Cina itu memberi nama wilayah Uighur itu dengan Xinjiang. Xinjiang ini artinya wilayah jajahan baru. Ya, Cina aja tidak mengakui bahwa itu dulu adalah wilayahnya, karena memang itu bukan wilayah Cina. Agamanya beda, budayanya beda, bahasanya berbeda, etnisnya juga berbeda. Ya, jadi ini masalah yang kemudian dipaparkan secara gamblang oleh para ulama, ikatan ulama ya dari Turkistan Timur yang menyelenggarakan konferensi internasional tentang Uighur ini kemarin di Istanbul tanggal 10, 11 dan 12 Juni yang lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka belum lagi di negara-negara Islam ini banyak sekali masalah. Ya. Intinya adalah problem-problem, ujian-ujian yang ada di hadapan kita semua ini sebenarnya ya, itu adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kekokohan akidah kita. Ada masalah Palestina, ada masalah Uighur, ada masalah India sekarang ya, yang menghina baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan persoalan Kashmir, wilayah Muslim, ya, yang seluruhnya masyarakat Kashmir itu adalah Muslim yang dicaplok oleh India, padahal mereka inginnya bergabung dengan Pakistan karena sama-sama sebagai bangsa Muslim. Ya, ada lagi masalah di Rohingya, demikian itu juga masalah bagi umat Islam. Juga di Indonesia ya, ancaman dari geopolitik proksi-proksi antara kekuatan besar dunia ini terus-menerus menghantui kita, termasuk salah satunya adalah problem liberalisme atau liberalisasi seksual ya, kebebasan seksual. Ya, kebebasan seksual ini sama dengan kebebasan yang lain yang muncul dari negeri-negeri barat. Ya. Barat punya problem, diekspor ke kita. Timur, komunis, sosialis punya problem, juga mengancam kita. Nah, inilah ujian-ujian yang kita hadapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena umat Islam ini sebagai umat yang terbaik, umat yang menjadi saksi bagi peradaban seluruh manusia, maka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti itu akan diuji oleh Allah. Ya. Karena apa? Karena untuk membuktikan kebenaran Islam, keadilan Islam, ya, maka masalah-masalah yang ada di dunia ini bermunculan untuk semakin memperkuat keimanan kita ya akan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, kalau kita lihat
beberapa waktu terakhir ini, mulai dari adanya podcast. Ya, podcast apa? Podcast di YouTube. Ya, podcast itu kan dialog ya, dialog interaktif. Ya, zaman sekarang ini orang memiliki atau diberikan pilihan-pilihan alternatif daripada media televisi mainstream. Ya, apalagi di masa pandemi. Ya, di masa pandemi itu selama 2 tahun lebih, ya, pandeminya berjilid-jilid lagi sekarang ini. Ya, udah beres, ada lagi ntar, ada lagi macam-macam ya. Ya, maka kita memang harus bersabar ini. Ya, masa pandemi ini memberikan alternatif sekaligus juga tantangan. Kalau dulu di televisi itu mainstream, radio, televisi zaman dulu ya. Zaman dulu bapak-bapak baru kenal televisi, radio tahun 60-an, habis pelaksanaan Asian Games zaman Bung Karno, itu TVRI baru diresmikan, ya, tapi masih hitam putih, ya lumayan lah, ya. Kalau yang sudah menyaksikan peresmian TVRI tahun 1962 ada di masjid ini, yang menyaksikan siaran TVRI perdana. Nah, itu berarti itu lahir zaman kolonial. Ya, kalau saya sudah milenial, tahun 80 ya. Ya, berarti sudah tua itu. Ya. Ya, alhamdulillah masih dapat bonus umurnya sampai sekarang. Ya, itu media-media dulu masih dikontrol oleh pemerintah. Terus berkembang sampai lahirnya revolusi informasi dan teknologi informasi. Ya, ini semakin memperluas, semakin mempercepat arus informasi. Ya, sebagaimana pandemi itu wabah penyakit ya tersebar, maka yang lebih berbahaya daripada pandemi ini adalah infodemi. Infodemi ini adalah arus informasi yang dahsyat, ya, lebih bahaya daripada bencana tsunami. Ya, semua keburukan, semua kemungkaran, semua kemaksiatan itu juga trafiknya akan naik seiring dengan arus informasi yang luar biasa seperti air bah. Ya, sebagaimana kita senang ada berita informasi tentang kebaikan diviralkan, dakwah diviralkan, kegiatan-kegiatan spiritual, agama, religi juga diviralkan. Ya, di satu sisi kita senang, kita berbahagia, tetapi di sisi lain yang namanya kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan juga akan berbanding lurus dengan viralnya aktivitas-aktivitas yang baik. Nah, inilah merupakan sebuah tantangan bagi kita semuanya. Bapak Ibu dirahmati Allah, persoalan LGBT ini kian hari, kian tahun itu semakin merambah ruang-ruang publik kita. Ya, ini mulai dari, sebenarnya ini kelanjutan dari episode dari sebelum pandemi. 2017, 2018 ya, yang lalu ini sudah mencuat. Kenapa? Karena seiring dengan rencana inisiatif dari DPR dan pemerintah untuk membuat suatu rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. KUHP kita ini meskipun Indonesia sudah berapa? 77 tahun ya, tahun ini 77 tahun ya. Merdeka ya, 2022 kan 45 ya. 45 sampai 2022 ini 77 tahun Indonesia merdeka, tetapi kitab undang-undang hukum pidana kita ini itu adalah murni warisan kolonial Belanda. Ya. Mengatur, memberikan sanksi kepada bentuk-bentuk kriminalitas yang ada di masyarakat. Ya, tetapi itu semua menggunakan ya aturan-aturan hukum yang
ada di barat seperti halnya di Belanda. Ya, terutama dalam masalah kriminalitas seksual, penyimpangan seksual, ya, kebebasan seksual, ini semua warnanya warna seperti yang dikenal dengan negara-negara barat yang liberal. Ya, orang berzina itu tidak dihukum berdasar kalau dilakukan suka sama suka. Orang berbuat cabul sesama jenis juga tidak ada sanksinya, ya, kalau dilakukan suka sama suka. Ya, kecuali dilakukan secara paksa dan dilakukan kepada objek atau anak yang di bawah umur. Itu dalam pasal pencabulan seksual. Ya, nah maka itu ini yang harus direformasi. Ya, sudah dibuat rancangan undang-undangnya di pasal-pasal KRU KUHP itu. Sebagaimana yang Bapak Ibu saksikan kemarin ketika ya sebelum saya berangkat ke Turki itu diundang oleh ILC, ya, Indonesia Lawyers Club sama Pak Karni Ilyas, diskusi tentang LGBT ini, apakah perlu dilarang atau tidak, ya. Nah, pada umumnya kita ini masyarakat Indonesia, ya, menolak nilai-nilai yang datang atau diperkenalkan dari luar. Ya, nah LGBT ini sebenarnya memang ada di lingkungan masyarakat kita. Ya, selama ini memang ada komunitas-komunitas itu, tetapi yang menjadi persoalan, ya, bukannya kita ini harusnya ya memperbaiki, ya, kemudian kita menyadarkan, kita merehabilitasi, kita kembalikan mereka kepada fitrahnya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tugas kita semua. Ya, karena memang banyak, ya, fenomena LGBT ini itu juga tidak murni karena kesalahan mereka, tapi juga ada karena salah pergaulan. Karena faktor keluarga, ada kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan dari orang tua, ya, kemudian pembiaran dari lingkungan masyarakat, ya, atau juga dia merupakan korban dari pencabulan seksual ketika masih kecil. Nah, ini yang sebenarnya kita ini terlambat untuk mengobati dan untuk memberikan perlindungan psikologis kepada korban-korban pencabulan seksual ketika mereka ini masih kecil, atau salah asuh, ya, pola pengasuhan pendidikan di dalam keluarga ini keliru, ya, anak laki-laki mestinya dididik, ya, di mentalnya itu harus sesuai dengan pola laki-laki, jangan terbalik, anak laki-laki diperlakukan seperti perempuan, yang perempuan diperlakukan seperti laki-laki, ya. Nah ini juga kadang-kadang menjadi orang tua itu kadang kita nggak tahu ilmunya sehingga keliru dalam mendidik anak-anak kita, ya, itu. Atau misalnya di keluarga itu anaknya semua perempuan, hanya satu laki-laki. Nah akhirnya dia bergaul, ya, kebanyakan dengan saudara-saudaranya perempuan, kemudian disamakan cara mainnya, cara didiknya dengan anak-anak perempuan. Ini juga keliru, ya. Atau orang tua terlalu sayang kepada anaknya. Ya, anak laki-laki nggak boleh main dengan anak laki-laki. Kenapa? Takut ada pembulian, takut kekerasan. Akhirnya dididiknya bergaulnya dengan sama anak perempuan. Nah, ini juga problem memang, ya. Sehingga kemudian memicu kelainan, ya, perilaku pada diri anak-anak kita. Dan kalau ini tidak diselesaikan dengan baik, ini bisa mengganggu perkembangan psikologis anak-anak yang baru tumbuh karena dia sedang mencari jati dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, problem kita sekarang ini, ya, itu bukan hanya sekedar salah asuh, kemudian pergaulan yang salah, ya.
Tapi sekarang ini persoalannya lebih besar daripada itu semua. Yaitu apa? Ada ya, kalau kaum LGBT ini sebenarnya mestinya kita rangkul, kita perbaiki, kita kembalikannya kepada fitrah. Tapi ada sekelompok orang, ya, sekelompok lembaga-lembaga LSM, ya, yang tidak ingin, ya, mereka ini, komunitas LGBT ini dikembalikan kepada fitrahnya. Ya, mereka support atas nama kebebasan, atas nama hak asasi manusia, ya, mereka support advokasi terhadap kaum LGBT ini. Karena kata lembaga-lembaga LSM liberal ini, kalau orang Islam, keluarga, negara ingin mengubah orientasi seksual seseorang atau memaksakan mereka kembali kepada fitrahnya, itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Karena manusia itu bebas memilih orientasi seksual. Ya, negara, agama, dan keluarga tidak boleh campur tangan, tidak boleh intervensi, tidak boleh mengarahkan, ya, orientasi seksual yang benar, yang lurus. Ya, kalau kita menurut ajaran agama kita dan menurut akal sehat serta fitrah agama yang benar, ya, orientasi seksual manusia itu yang benar itu hanya kepada lawan jenis. Itu pun dibatasi atau dibingkai dengan syariat. Artinya hubungan seksual itu hukum asalnya itu terlarang, haram. Ya. Tapi kemudian baru dihalalkan, dibenarkan kalau dia mengikuti rambu-rambu aturan-aturan syariat. Ya. Dan penyaluran hasrat seksual itu hanya dibenarkan, ya, dengan cara-cara yang diatur oleh syariat. Nah, itulah makanya ayat-ayat Al-Quran itu mengatakan ciri orang-orang beriman itu qad aflahal mu'minun. Di antaranya adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Itu kan surat Al-Mu'minun jelas. Ya. Orang yang beriman itu, yang beruntung itu bukan hanya yang sholatnya bagus, bukan hanya yang zakatnya bagus, bukan hanya yang akhlaknya bagus, tetapi juga mereka yang mampu mengendalikan hasrat seksualnya. Mereka yang mampu menjaga dan memelihara kemaluannya. Ya. Jadi alat kelaminnya itu dikendalikan. Ya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fungsi-fungsi organ tubuh ini, ya, itu sesuai dengan fungsi-fungsinya. Allah berikan kita mata untuk melihat. Ya, Allah berikan kita telinga untuk mendengar. Allah berikan kita apalagi otak untuk berpikir. Allah berikan kita hati untuk menimbang, menilai, ya, mana yang benar, mana yang salah. Allah berikan kita fungsi tubuh, ya, ada jantung, ada lambung, ada ginjal, ada termasuk kelamin itu, ya. Alat kelamin itu adalah untuk reproduksi manusia. Ya. Maka dia tidak boleh sembarangan dipergunakan untuk memenuhi atau untuk mengejar syahwat. Ya. Makanya kenapa agama ini diturunkan oleh Allah, aturan syariat ini diwahyukan oleh Allah, yaitu untuk membimbing supaya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada organ tubuh kita yang merupakan titipan dari Allah, ya, supaya kita bisa gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi nggak benar kalau ada yang mengatakan orientasi seksual itu nggak boleh diatur-atur oleh agama loh. Orang mereka ini mengatakan apa? Ya, ini saya menyebutnya itu sekte LGBT, ya. Jadi bukan orang-orang yang mengidap
kelainan seksual ini yang keliru. Yang salah menurut saya, ya hemat saya ini, yang harus kita waspadai, yang harus kita kita lawan ini adalah sekte LGBT. Apa itu sekte LGBT? Yaitu sekte yang membenarkan perilaku seksual menyimpang, yang melindungi, yang mensupport, yang menghalalkan perkawinan sesama jenis. Ini sektenya. Ya, ini berbahaya. Karena mereka memberikan apa? Memberikan semacam apa? Perlindungan, memberikan adjustment, ya, pembelaan, memberikan pandangan-pandangan yang mana membenarkan perilaku seksual yang menyimpang itu, supaya mereka ini tidak merasa bersalah, mereka itu merasa benar. Ya, mereka itu merasa ini hak saya, padahal tidak seperti itu. Ya, mereka mengatakan ini tubuh saya adalah milik saya. Ya, kelamin saya itu milik saya, itu nggak boleh diatur-atur oleh aturan-aturan agama, aturan-aturan negara. Makanya mereka meradang, mereka melawan ketika ada rancangan undang-undang pidana yang mempidanakan pencabulan seksual sesama jenis. Ya. Sebagaimana mereka melawan aturan-aturan pidana yang mempidanakan, ya, penyimpangan seksual seperti perzinahan di luar atau hubungan seksual di luar pernikahan sesuai agama, ya, maka orang-orang yang ingin kebebasan ini, mereka akan menolak, ya, atau melawan setiap aturan-aturan, undang-undang, baik itu agama atau negara, ya, yang membatasi, ya, kebebasan seksual ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhati-hati terhadap sekte ini, karena ini didukung oleh negara-negara besar. Ya, negara-negara besar ini bahkan berlaku lancang, ya, melakukan tindakan-tindakan provokatif. Ya, ada pengibaran bendera LGBT di kedutaan, di kantor kedutaan besar Inggris. Ya, ini apa maunya? Ya, ini sangat melukai umat beragama di Indonesia. Ya, kita ini negara berdaulat. Memang, ya, kedutaan asing punya hak untuk, ya, melakukan apa saja di halaman rumah mereka. Tetapi mereka harus hargai, mereka harus hormati, ya, kultur, ya, warga daripada negara yang mereka tempati di situ. Ya, ini nggak bisa semena-mena. Ya, LGBT itu bukan negara. Ya, LGBT itu bukan negara. Ya, LGBT itu paham kebebasan seksual. Dia masa bukan negara tapi benderanya dikerek-kerek. Ya, ini aneh. Ya, dia bukan negara, dia bukan lembaga dunia, bukan lembaga internasional, kok dikerek-kerek benderanya. Ini ada apa? Ya. Ini kan tindakan yang memprovokasi, ya, di tengah-tengah umat beragama di Indonesia, terutama umat Islam ini yang menolak keras, ya, adanya legalisasi LGBT ini. Jadi saya kira kita harus berhati-hati dan waspada, ya, provokasi-provokasi, ya, yang dilakukan oleh negara-negara asing ini. Kenapa? Saya pikir ini ada kaitannya dengan peristiwa sebelumnya. Kalau sebelumnya itu, ya, 21 Mei itu Inggris mengibarkan bendera LGBT di halaman kedutaannya. Ya, ini tanggal 10 Mei itu kurang lebih 2 minggu sebelumnya. Nah, ini Deddy Corbuzier ini, ya, menampilkan konten LGBT, ya, wawancara, ya, bahkan di situ judulnya apa? Konten itu judulnya kalau tidak salah
apa, tata cara atau apa gitu ya, tentang LGBT ini, ya, pernikahan atau perkawinan sesama jenis ini. Ya, jadi ini harus diwaspadai. Ya, saya sebenarnya kurang srek ya, orang seperti ini kemudian tampil ya menggunakan atribut apa Islam lagi. Ya, orang kita ini kan bersimpati karena dia jadi mu'alaf. Ya, mestinya masuk Islam itu jadi tambah benar, bukan tambah keblinger. Ya, seolah-olah ingin mengajari kita umat Islam kalau orang Islam itu jangan fanatik. Nah, ini kadang media ini yang menciptakan yang seperti ini, Pak. Ya, biasanya kan mu'alaf itu kan digambarkan orang yang kemudian beralih agama, kemudian jadi pemahamannya benar, istiqomah, bahkan digambarkan mu'alaf-mu'alaf kita ini disebutnya kaum fanatik, kaum radikal. Ya, maka media-media sekarang, media mainstream ini ingin menampilkan sosok mu'alaf yang liberal gitu ya, kira-kira begitu. Ya, jadi mu'alaf itu jangan terlalu fanatik ya. Jadi mu'alaf itu jangan terlalu ketat dalam beragama. Nah, kira-kira begitulah. Dengan adanya model-model seperti Corbuzier ini, nggak tahu belajar agamanya sama siapa ini. Ya. Jadi jangan sampai salah asuhan ya, salah arahan gitu. Ya, nggak ngerti. Ya, mestinya harus belajar dulu tentang ajaran agama ini. Jangan ya mengajarkan hal-hal yang negatif, yang kontraproduktif kepada masyarakat Muslim seperti ini ya. Nanti kan orang akan melihat, oh seperti ini ya, pemahaman orang Islam itu mestinya moderat ya. Nah sekarang kita ini digiring pemahaman kita, opini kita bahwa orang Islam yang moderat itu adalah yang pro kebebasan ya. Islam yang moderat itu adalah Islam yang toleran terhadap kemaksiatan, toleran terhadap penyimpangan, gitu ya. Islam moderat itu yang tidak reaktif, tidak marah-marah terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini pemahaman moderat ini yang keliru ya, yang disampaikan kepada kita ini. Ya, kalau kita menyampaikan hal-hal yang amar ma'ruf nahi mungkar dan tegas, nah, dibilang kita ini tidak moderat lagi ya, kita ini radikal, kita ini fanatik ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, padahal di dalam Al-Quran sudah jelas ya, kita membaca kisah kaum Nabi Lut ini begitu gamblang ya di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-A'raf. Di situ jelas, bukan hanya di surat Al-A'raf, di surat-surat yang lain juga ada. Ada surat Al-Ankabut, ada di surat Al-Anbiya, ya, ada di surat Asy-Syu'ara. Ini dialog antara Nabi Lut dengan kaumnya. Atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun adun. Ya. Mengapa kata Nabi Lut ini kepada kaumnya, kamu kerjakan perbuatan fahisyah. Jadi Nabi Lut itu mengungkapkan ya, perbuatan homoseksual itu, aktivitas homoseksual itu adalah perbuatan fahisyah. Fahisyah itu apa? Perbuatan keji yang sangat besar madaratnya. Itu pengertian fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji yang sangat besar madaratnya. Ya, karena dia mengubah fitrah. Karena dia mengubah fitrahnya Allah, ya. Kemudian itu dilakukan dengan syahwat, ya. Innakum latatunar rijala syahwatan. Jadi itu hanya memperturutkan hawa nafsu dan memperturutkan syahwat saja. Min dunin nisa. Ya, mestinya syahwat yang benar itu laki-laki itu menyalurkan syahwatnya kepada perempuan. Karena Allah sudah buat
organ-organ tubuh laki-laki itu hanya cocok untuk perempuan dalam penyaluran hasrat seksualnya. Itu pun dalam bingkai akad nikah. Gitu ya. Ya. Kalau ada tempat yang lain, itu bukan tempat yang benar untuk menyalurkan hasrat seksual seorang laki-laki. Ya. Jadi agama ini mengatur kita. Ya. Supaya kita ini perilakunya benar. Ya. Kalau kita melampaui aturan-aturan agama, kata Allah, itulah tindakan kaum yang melampaui batas. Bal antum qaumun adun. Melampaui batas. Jadi Al-Quran juga mengatakan qaumun musrifun, melampaui batas. Qaumun tajhalun, kaum yang bodoh. Ya, jadi orang yang melakukan fahisyah itu, ya, itu bukan orang yang cerdas. Ya, mereka ini orang yang bodoh, ya. Mereka ini orang yang melampaui batasnya, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu adalah perbuatan fahisyah yang tidak boleh dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, cerita tentang azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut ini berhubungan dengan kisah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu, ya, itu pamannya Nabi Lut. Nabi Ibrahim itu berdakwahnya di mana? Di Baitul Maqdis di Palestina. Ya, kalau Nabi Lut ini dakwahnya kepada kaum Sodom yang ada di lembah Yordan, ya, sekarang Laut Mati. Nah, ketika Allah mengutus malaikat untuk mengazab, menyiksa kaum Nabi Lut, ya, ini malaikat ini mampir dulu. Mampir kemana? Ke rumahnya, kediamannya Nabi Ibrahim, sambil mereka ingin mengabarkan kabar gembira bahwa Sarah, istrinya Nabi Ibrahim itu akan melahirkan seorang putra bernama Ishak. Jadi Nabi Ibrahim udah punya anak pertama, Nabi Ismail dari Siti Hajar, ya, ditempatkan di mana? Di Mekah, di lembah Bakkah. Beliau kembali ke Baitul Maqdis, ya, kemudian disitulah diberi kabar oleh malaikat bahwa istrinya yang pertama, Hajar kan istri kedua, ya, istri pertamanya Hajar ini yang tadinya katanya nggak punya anak. Nah, ternyata Allah memberikan kabar gembira melalui malaikat bahwa istrinya ini Sarah akan melahirkan seorang putra. Nah, sambil memberikan kabar gembira itu, ya, dijamu oleh Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ini menjamu. Jadi Nabi Ibrahim ini seorang yang sangat dermawan. Ya, kalau menyambut tamu itu Nabi Ibrahim itu enggak sembarangan. Ya, enggak asal-asalan. Nabi Ibrahim itu orang yang paling baik kepada tamu. Siapa saja tamu yang datang itu pasti disuguhi, ya, dia sembelih domba, kambing atau apa saja, diberikan suguhan makanan yang paling baik untuk tamu-tamunya. Nah, jadi malaikatnya disuruh makan, ya, dia nggak mau makan. Malaikat makanannya bukan kambing. Ya, malaikat walaupun berubah wujud manusia, dia nggak bisa makan makanan seperti kita, ya, karena memang tabiatnya manusia, malaikat itu karakternya tidak seperti manusia yang perlu makan, minum dan lain sebagainya, itu ya. Nah, ketika nggak mau makan, dikabarkan, ya, kami ini adalah malaikat utusan Allah memberi kabar gembira. Nah, terus kamu kenapa lewat sini? Iya, sekalian jalan. Kenapa? Kami diberikan tugas oleh Allah untuk membawa azab yang akan ditimpakan kepada kaum Nabi Lut. Itu ceritanya. Dalam Al-Quran itu begitu. Cerita Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ini dalam satu alur, ya. Karena mereka akan ke negeri Sodom untuk menjadi membawa siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, umat Islam sebagai pelanjut risalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga harus memahami, ya, bahwa ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim itu sama, atau risalahnya itu sama dengan apa yang
diajarkan oleh Nabi Lut kepada kaumnya untuk meninggalkan perbuatan fahisyah. Ya, ini. Maka Nabi Lut itu tugas utamanya selain untuk menyeru berdakwah, untuk menyembah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, Nabi Lut juga diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada kaumnya untuk meninggalkan praktek homoseksual. Gitu ya. Nah ini, jadi kalau ada yang mengatakan homoseksual itu boleh, tidak dilarang oleh Al-Quran, tidak dilarang oleh agama, ini dari mana dapatnya? Ya, ini hanya mereka ini hanya orang-orang inilah, makanya saya katakan sekte LGBT ini, mereka ini bukan penyembah Allah. Mereka ini walaupun secara zahir itu beragama Islam, ya, tapi kalau ada yang membenarkan penyimpangan-penyimpangan dalam agama, itu mereka bukan menyembah Allah, tapi menyembah akal pikirannya, ya, menyembah syahwatnya, ya. Ini kita harus waspadai, ya. Nah, mereka ini diancam oleh Allah kalau tidak mau meninggalkan praktek keji, perbuatan keji itu, ya, mereka diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa azab yang Allah timpakan? Pertama, Allah kirimkan suara guntur, suara halilintar yang menghancurkan telinga. Ya, fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Kemudian yang kedua, Allah angkat tanah, ya, bumi mereka berpijak itu, negeri itu diangkat tanahnya dengan semua bangunannya diangkat, kemudian dibalikkan, dihancurkan, dibenamkan, gitu ya. Nah itu. Yang ketiga, nggak cukup, ya, dengan siksa pertama dan kedua, baru setelah itu dilempari batu, ya, dari neraka. Ya, fa'amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Ya, ada burung yang membawa batu-batu api, ya, dari neraka itu ditimpakan, dilemparkan kepada penduduk kaum Sodom yang melakukan praktek homoseksual. Bukan hanya menimpa mereka yang bermaksiat, tapi juga yang mendukung, mensupport, membenarkan, bersimpati kepada kaum Sodom yang melakukan homoseksual itu juga disiksa seperti itu. Termasuk siapa? Istrinya Nabi Lut. Ya. Istrinya Nabi Lut ini bukannya dia kafir kepada Allah, kafir kepada suaminya, tidak. Tapi dia membocorkan, menyiarkan kabar kedatangan tamu-tamu pria itu yang berwujud, yang malaikat berwujud, ya, laki-laki yang tampan, gagah, ya, itu bertamu kepada kaum Nabi Lut, itu disiarkan kabarnya oleh istri Nabi Lut. Ya, supaya apa? Ya, ini rupanya istri Nabi Lut ini meskipun dia beriman kepada Allah, tapi punya, ya, kecenderungan liberal. Liberal itu apa? Ya, memahami, kemudian memberikan apresiasi kepada kaum homoseksual, membenarkan perilaku mereka. Ya, jadi dengan kasus siksa Allah kepada kaum Nabi Lut dan orang-orang yang bersimpati kepada praktek penyimpangan seksual itu, Allah ingin memberikan penegasan kepada kita bahwa yang namanya orang bertauhid, orang Islam itu, orang beriman itu tidak boleh sedikit pun memiliki simpati kepada atau pembenaran kepada perilaku penyimpangan ini. Ya. Jadi nggak boleh kita
memberikan toleransi. Ya, oh nggak apa-apa. Ya, homoseksual yang penting bertakwa kepada Allah. Nanti kita lihat ada itu orang yang ngomong begitu. Nggak apa-apa homoseksual yang penting sholat, yang penting baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Bahaya perkawinan atau hubungan seksual sesama jenis. Karena banyak sekali madaratnya. Ya, kita lihat nanti madaratnya itu luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita tidak percaya kepada ayat Allah, ya, itu kita akan menanggung resikonya sendiri. Kita bermain-main dengan ayat Allah, kita akan tanggung resikonya sendiri. Kalau kita membenarkan perilaku yang menyimpang itu, berarti kita mendorong orang itu untuk berbuat maksiat. Kalau kita mendorong orang berbuat maksiat, membenarkannya, melegalkannya, berarti kita berserikat dalam dosa dan kemaksiatan itu. Jadi kalau kita diamkan, kita benarkan, setiap perbuatan maksiat yang mereka lakukan, kita akan mendapatkan dosanya. Ya, jadi nggak main-main ini. Ya, kalau mereka kena penyakit sifilis, kena penyakit gonore, kena penyakit kelamin ya menular lainnya, maka di situ ada andil orang-orang yang membenarkan